20 years ago, I refused to be part of the war crime machine of the Israeli military. Sejak meledaknya perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, udah nggak ada lagi wilayah yang aman di sana. Bahkan tercatat sejak 7 Oktober, lebih dari 20.000 warga sipil kehilangan nyawanya. Namun uniknya ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu, Biden menginstruksikan agar tentara Israel tetap menjaga keselamatan warga sipil Palestina dan tenaga medis. Tapi apakah instruksi Biden tersebut berjalan dengan mulus? Bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. Tentunya enggak. Pasalnya seperti yang diberitakan di berbagai media bahwa sampai detik ini korban jiwa masih terus bertambah. Tidak hanya itu, tanpa ragu-ragu Israel pun berani menghilangkan nyawa tenaga medis beserta rumah sakitnya. Tentu tindakan pelanggaran perang ini menjadi pelanggaran yang gak bisa dimaafkan sampai kapanpun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qabla qalil hizam nasif. Tapi sebenarnya pelanggaran perang yang dilakukan oleh pihak Israel nggak cuma sampai di situ. Soalnya Organisasi Nasional PBB melaporkan jika mereka kehilangan petugasnya setiap hari di Gaza. Dan total lebih dari 136 orang dari petugas PBB harus kehilangan nyawa di Gaza. Dengan informasi ini membuktikan kalau Israel melancarkan serangan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sipil dan orang-orang yang dilindungi lainnya. Bisa dikatakan perbuatan kejam Israel ini kemungkinan karena stigma yang sudah terbangun dari dulu hingga sekarang. Pasalnya, Israel hanya menganggap dirinya manusia, sedangkan warga Palestina bukan manusia. Sehingga mereka sama sekali nggak segan-segan untuk melancarkan serangan yang menghabisi puluhan ribu nyawa di Gaza. Tapi pertanyaannya, apakah klaim ini benar adanya? Yap, klaim tersebut bahkan dibeberkan langsung oleh mantan tentara Israel sendiri. Mantan tentara Israel itu meyakini jika tidak ada satupun tentara Israel yang memiliki hati bersih maupun tangan yang bersih. Mereka sudah jelas pernah menghilangkan nyawa warga sipil Palestina yang gak bersalah. Soalnya tentara Israel sudah terdoktrin untuk nggak melihat warga Palestina sebagai manusia, bahkan untuk setara sekalipun dengan warga Israel. Tentu fakta ini cukup menyakitkan dan sangat kejam bagi warga Palestina karena dipandang rendah oleh Israel. Bahkan mantan tentara itu juga membeberkan jika pasca Intifada kedua, tentara Israel terus-menerus melakukan patroli selama 24 jam tanpa henti. Tujuannya agar warga Palestina takut untuk melancarkan serangan intifada lainnya di kemudian hari. Tapi kejamnya karena para tentara Israel semena-mena untuk melakukan patroli. Jika mereka ingin mendobrak rumah warga Palestina di jam 12 dini hari, mereka bisa. Jika mereka ingin menghancurkan rumah warga sipil meskipun tanpa ada kesalahan pun, mereka juga bisa. Semua itu karena stigma bahwa warga Palestina bukanlah manusia di mata mereka. Memang harus diakui jika para tentara Israel terus didoktrin agar mereka merasa kalau tindakan mereka sudah benar. Pasalnya, tidak sedikit mantan tentara Israel mengakui jika memerangi Palestina adalah jalan yang sudah benar. Tapi nggak sedikit juga tentara Israel yang sadar kalau stigma tersebut sejatinya keliru. Salah satunya tentara ini yang akhirnya sadar bahwa memerangi Palestina adalah kejahatan. Bahkan mantan tentara Israel tersebut merasa jika dirinya malah menjadi teror bagi orang-orang di warga Palestina. Dan parahnya, tentara Israel itu merasa kalau dirinya lah teroris sesungguhnya bagi warga Palestina. Gak cuman itu, salah satu mantan pilot Angkatan Udara Israel bernama Yonatan Shapira juga memiliki argumen yang selaras dengan pandangan-pandangan mantan tentara Israel sebelumnya. Padahal Shapira ini bukan orang sembarangan di Angkatan Udara Israel.
Orang ini menjabat sebagai kapten pada masa itu dan memilih hengkang dari Angkatan Udara Israel setelah sadar bahwa apa yang dirinya lakukan adalah hal yang salah. Bahkan tidak hanya hengkang, Sapira juga mengajak pilot lainnya yang memiliki pemikiran sama untuk berhenti terlibat dalam peperangan di Gaza. Akibat ajakannya, 27 pilot Angkatan Udara Israel memilih keluar mengikuti Sapira dibandingkan harus berperang di Gaza. 20 years ago, I refused to be part of the war crime machine of the Israeli military. Tapi di balik itu semua, ada satu mantan tentara Israel yang memiliki argumen berbeda dari mantan tentara Israel sebelum-sebelumnya. Nah, mantan tentara Israel tersebut bilang jika Israel sudah mengerahkan berbagai macam serangan hingga membombardir wilayah Palestina. Namun kenyataannya, kelompok Hamas masih tetap hidup. Bahkan mantan tentara Israel ini mengklaim kalau faktanya kelompok Hamas lebih kuat dibandingkan dengan tentara Israel. Malahan serangan-serangan yang tentara Israel lakukan nggak memberikan efek bagi kelompok Hamas. Sedangkan malah memberikan korban sipil yang lebih besar. Pernyataan mantan tentara Israel tersebut bisa dibilang ada benarnya juga. Soalnya sampai sekarang kelompok Hamas masih bisa bertahan dengan persenjataan minim di Gaza. Tapi pertanyaannya, bagaimana kelompok dengan persenjataan minim bisa bertahan dengan gempuran sekelas Israel yang memiliki persenjataan lengkap dan canggih? Semua itu bisa terwujud berkat strategi gerilya yang diterapkan oleh kelompok Hamas. Dengan strategi gerilya ini, kelompok Hamas memanfaatkan terowongan buatan mereka sendiri untuk bersembunyi, berpindah ke satu tempat ke tempat lain hingga melancarkan serangan. Lalu bagaimana jika tentara Israel masuk ke dalam terowongan tersebut? Faktanya, tentara Israel kurang mampu melawan kelompok Hamas di dalam terowongan. Terowongan yang dibuat oleh kelompok Hamas itu dipenuhi jebakan-jebakan berbahaya bagi tentara Israel. Selain itu, karena terowongan tersebut cukup panjang, membuat tentara Israel sulit menguasai medan tempur di bawah tanah. Tentunya strategi ini cukup menguntungkan bagi kelompok Hamas. Apalagi dengan terowongan tersebut, kelompok Hamas bisa melancarkan serangan dadakan pada alutsista yang dibawa oleh tentara Israel. Nah, skenarionya adalah ketika tentara Israel membawa tank Merkava ke wilayah Gaza, maka kelompok Hamas akan menyelinap melewati terowongan rahasia hingga mendekati tank tersebut. Tujuannya agar tembakan RPG yang dilontarkan ke arah tank Merkava nggak dicegat oleh sistem pertahanan trofi dari tank milik Israel. Penyebabnya karena sistem radar pada sistem pertahanan trofi nggak bisa mendeteksi serangan dari jarak dekat. والتي تم تدميرها قبل قليل في غزة كما أفادت كتائب القسام. Selain itu, dengan jarak tembakan yang cukup dekat, membuat kelompok Hamas bisa menembakkan RPG-7-nya dengan tepat sasaran. Apalagi kelompok Hamas menemukan jika tank Merkava memiliki titik lemah yang bisa memberikan efek besar jika senjata RPG ditembakkan ke tank Merkava. Titik-titik tersebut meliputi area sisi belakang maupun sela turret dari tank ini. Tentu dengan jarak yang cukup dekat, maka tembakan dari RPG-7 kelompok Hamas bisa mengenai titik lemah pada tank Merkava. Namun, beberapa sumber menyebutkan jika serangan-serangan dadakan itu sebenarnya merupakan serangan pancingan agar Perdana Menteri Netanyahu nggak bisa berpikir jernih. Pasalnya dengan serangan-serangan tersebut, Israel akhirnya mengesampingkan pelanggaran perang yang membuat Israel nggak henti-hentinya mendapatkan sanksi internasional. Dan terbukti, Israel hari ini sudah termakan jebakan kelompok Hamas dan membuat Israel melancarkan berbagai serangan yang membuat 22.000 warga sipil Palestina melayang. Terus, apa selanjutnya? Terbukti dengan strategi ini, Israel akhirnya dikecam habis-habisan akibat tindakan yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina.
Berbagai negara di dunia kemudian memutus kerjasamanya, baik hubungan diplomatik maupun ekonomi. Tentu Israel nggak bisa menyangkal jika kecaman yang dilontarkan ke dirinya nggak berefek sama sekali. Meskipun dari awal pecahnya perang dengan kelompok Hamas, Israel sangat dibela oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, akibat dukungan yang didapatkan Israel dan ketidakmampuan Netanyahu untuk berpikir jernih, membuatnya sama sekali tidak mempertimbangkan untuk melancarkan serangan penuh ke wilayah Gaza. Tentunya serangan itu semakin membuat korban warga sipil meningkat, tapi sama sekali tidak mendapatkan hasil dalam melawan kelompok Hamas. Sampai di mana Biden meminta Netanyahu untuk menurunkan intensitas serangan ke wilayah Gaza dan tetap menjaga keselamatan warga sipil. Tapi nafsu Netanyahu dalam memenangkan pertempuran melawan kelompok Hamas membuatnya enggan untuk mengikuti instruksi dari pimpinan negara sekutunya. Alhasil, Biden hingga sekarang dilaporkan bermasalah dan enggan untuk berbicara dengan Netanyahu. Bahkan itu terbukti ketika Amerika melakukan pertemuan dengan Netanyahu, tapi bukan Biden lagi yang mengunjunginya. Dengan kata lain, Israel kini sudah mulai masuk dalam ambang kehancuran.